Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Cahya, mahasiswa Desain Komunikasi Visual angkatan 22 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus memaparkan materi mengenai komunikasi antar budaya untuk memenuhi tugas sesi 6 dan 7. Langsung pada brief yang pertama, yaitu bagaimana bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu di tengah heterogenitas penduduk Indonesia yang multi etnis. Bermula dari bahasa Melayu yang dikenal sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca, bahasa Melayu ini sudah mulai digunakan pada abad ke-7 Masehi di Asia Tenggara. Bahasa Melayu pun mulai menyebar melalui penemuan-penemuan prasasti yang di dalamnya terdapat tulisan-tulisan Melayu. Pertama, pada tahun 638 Masehi ditemukannya Bukit Berangka di Palembang, lalu pada 684 Masehi ditemukan Talang Tuo di Palembang juga, dan pada tahun 686 Masehi di Bangka Barat ditemukan kota Kapur Berangka. Next, penemuan prasasti selanjutnya yaitu ada di Jambi, ditemukan prasasti Karangbrahi pada tahun 688 Masehi, dan pada tahun 832 Masehi ditemukan penemuan-penemuan berangka lainnya, yaitu di Jawa Tengah dan juga di Bogor pada tahun 924 Masehi. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama bahasa Sanskerta, yang pada akhirnya bahasa Melayu digagas menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia melalui Kongres Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1998 lalu. Sampai pada tahun 1998, tepatnya di 18 Agustus, bahasa Melayu ini ditetapkan menjadi bahasa Indonesia yang kedudukannya dinyatakan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang 1945. Selanjutnya, brief yang kedua yaitu bagaimana cara kita menjaga dan juga melestarikan budaya dan bahasa daerah sebagai identitas kesukuan tanpa menghilangkan sisi nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, yang pertama, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal manusia. Kebudayaan di Indonesia ini sangat beragam dan juga sangat kaya, sehingga kekayaan kebudayaan di Indonesia ini menjadi salah satu penyebab adanya keberagaman di Indonesia. Selain itu, kebudayaan daerah juga dapat menjadi identitas suatu daerah atau suku bangsa. Dari situlah bangsa Indonesia mendapatkan suatu identitas yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia agar tetap ada pada identitas kesukuannya, kita dapat melakukan pelestarian budaya dengan cara mencintai budaya lokal dan melakukannya dengan mengikuti kegiatan serta mempelajari dan menerapkan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang ada di Indonesia. Di sisi lain, selama kita mempertahankan kebudayaan dan juga melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, kita perlu menerapkan nilai-nilai nasionalisme sehingga sisi kebangsaan kita tidak hilang, yaitu dengan cara menerapkan nilai-nilai Pancasila, menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan, serta memanfaatkan situs jejaring sosial. Oke, brief yang terakhir yaitu yang ketiga. Ketika Anda memasuki suatu komunitas yang berbeda dengan latar belakang budaya Anda, apa atau bagaimana upaya Anda beradaptasi dan bersosialisasi dengan komunitas tersebut? Oke, untuk menjawab brief yang tadi, saya akan melakukan analisis pendekatan komunikasi antar budaya. Jadi, menurut Liliwori tahun 2002, ada beberapa alasan mengapa perlunya komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu membuka diri dan memperluas pergaulan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri. Ketiga, etika atau etis. Yang keempat, mendorong perdamaian dan meredam konflik. Yang kelima, demografis, ekonomi, dan menghadapi teknologi komunikasi serta menghadapi era globalisasi. Dari beberapa poin tadi menurut Liliwari, saya mengambil kesimpulan bagaimana sih cara kita beradaptasi dan bersosialisasi dengan latar belakang suatu komunitas yang berbeda dengan kita, yaitu melakukan riset dan mencari tahu soal etiket yang digunakan oleh komunitas tersebut. Lalu yang kedua, mencoba bersikap terbuka atau open-minded saat menghadapi seseorang yang memiliki latar belakang
yang berbeda dengan kita, dan juga menggunakan bahasa sederhana yang jelas dan mudah untuk dipahami. Nah, dari ketiga cara tersebut bertujuan agar terjalin komunikasi antar budaya dengan baik dan juga menciptakan harmoni dengan komunikasi yang sehat bersama orang-orang yang berbeda latar belakang atau kebudayaannya dengan kita. Mungkin cukup sekian pemaparan dari soal-soal yang sudah saya jawab. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.